Dimana kalau kemauan kita ini tentunya adalah kemauan yang kita sudah tahu jahat, pasti tidak susah untuk kita lepaskan. Tetapi yang menjadi susah untuk kita terima kehendak Tuhan, karena kita mesti melihat bahwa kemauan kita itu adalah kebaikan untuk kita. Dan di sini dikasih ya, dikasih spesifik apa sebenarnya yang susah untuk kita lepaskan sehingga Tuhan tidak bisa untuk mengubah kita punya kehidupan secara seluruhnya. Ini cinta akan uang, hasrat akan kekayaan adalah rantai emas. Hamba Tuhan menggunakan di sini rantai emas. Kalau saya mau tanya sama Bapak Agus, kalau Bapak Agus diikat dengan rantai emas, senang enggak? Bapak Agus lihat itu kejahatan atau tidak? Masalahnya diikat dengan rantai emas. Kalau pakai pakai labrang atau tali tali tambang mungkin tersiksa ya. Tapi kalau rantai emas yang mengikat itu kira-kira kita lihat itu kejahatan atau kita bahkan menikmatinya. Perhatikan baik-baik. Pergumulan itu terjadi karena kita tidak bisa melihat kehendak Tuhan itu baik dan untuk kebahagiaan kita. Kita masih melihat bahwa ternyata ada kehendak saya juga yang baik. Dan kalau kita sudah diikat, di halaman pertama dikasih tahu kita ada di dalam tawanan setan dan dijerat. Dan saudara tahu, kata-kata yang digunakan itu kita harus paham dulu. Sebelum kita menjadi tawanan, sebelum kita ada terjerat di dalam satu kejahatan, di mana kita susah sekali untuk tinggalkan, itu yang menjadi sulit untuk kita berikan. Kita punya diri, hati sama Tuhan, itu setan bikin umpan, saudara. Ya, satu burung atau babi hutan atau apa kita lihat kalau mau ditawan atau mau dijerat sampai dia terikat tidak bisa melepaskan diri, itu ada umpan yang ditabur yang dibikin sampai dia melihat, wah di sini saya bisa kenyang, di sini saya mendapatkan rezeki saya, di sini saya mendapatkan kebahagiaan. Enggak ada di situ umpan yang membuat dia langsung sadar, ah ini bahaya ini, kayak gitu. Jadi ada umpan masuk, 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 dia nggak sadar lebih dekat, terjerat. Dan kalau sudah terjerat, tidak dibutuhkan lagi tenaga lebih dari si penjerat ini untuk bikin dia ada dalam kondisi itu. Makanya ada kutipan lain, saya lupa. Kalau orang katanya bikin dosa, jangan selalu setan yang disalahkan. Karena itu bikin setan senang. Padahal sebenarnya setan sudah bekerja apa-apa. Karena kita sudah ada di tawanan itu, kita sudah diikat dengan rantai emas dan kita sudah menikmati kehidupan itu. Dan dia tidak perlu lagi berjuang untuk goda-goda kita. Udah alaminya kita udah seperti itu. Dan kalau bukan kuasa dari Tuhan lepaskan kita, selamanya kita ada dalam kondisi itu. Itu yang harus kita lihat. Dan kondisi emas yang mengikat kita dalam hal ini adalah hati kita tertawan di situ sampai kita menolak untuk kasih kita punya hati karena kehendak Tuhan itu seperti, aduh, saya nggak bisa bahagia nih kalau terima kehendak Tuhan, saya bisa rugi nih kalau terima kehendak Tuhan. Ah, enggak lah Tuhan, saya ini dulu lah, nantilah berikut-berikut saya begitu. Pernah enggak kita dalam kondisi ini? Tuh kita mungkin ada dalam diberikan pilihan harus putuskan ini salah atau benar. Roh Kudus sudah bekerja, itu salah. Tetapi saya melihat kalau saya pilih yang benar, saya nggak dapat untung di sini. Akhirnya saya lebih menolak bisikan Roh Kudus, saya memilih untuk ini aja, karena ini memberikan keuntungan. Dan itu yang bikin pergumulan itu terjadi, ya. Itu bikin pergumulan terjadi. Dan rantai emas di sini adalah apa itu, saudara? Cinta akan uang. Oh, saudara, ketika saya merenungkan ini, saya minta Tuhan selidiki hati saya. Saya pun tidak bukan berarti saya sudah bebas sepenuhnya. Saya masih sering ya terpikir, ah bisa nggak ya saya jadi orang kaya. Akhirnya saya diskusi dengan suami saya. Suami saya katakan begini, memang salah jadi orang kaya? Enggak, Ayub kaya, Abraham kaya. Oh iya, memang benar. Jadi yang salah di sini adalah apa, saudara? Ketika kekayaan itu menarik hati kita terpisah dari Tuhan. Jadi ini bukan masalah soal kekayaan. Kekayaan itu adalah berkat yang Tuhan percayakan untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ternyata cinta akan uang dan hasrat akan kekayaan itu, kalau itu sudah jadi mamon dalam hidup kita, sudah jadi berhala, udah membuat kita punya hati itu ditarik, terpisah dari Tuhan, itu yang masalah. Dan kita kembali ke diri kita. Hanya Tuhan yang tahu kita punya kondisi hati. Apakah saat ini cinta akan uang, hasrat akan kekayaan itu tidak membuat saya terpisah dari Tuhan? Kalau tidak, tidak ada yang salah. Ada saya baca di Amsal
Berhentilah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Saya lupa Amsal apa itu. Karena ada banyak banyak orang sekarang yang berjuang terus mati-matian sampai tidak punya waktu dengan Tuhan, tidak punya waktu dengan keluarga, tidak punya waktu berdoa, tidak punya waktu merenungkan kasih Tuhan. Dia berjuang habis-habisan supaya dapat kekayaan. Kenapa? Ternyata rantai emas selanjutnya, perbudakan dosa selanjutnya yang manusia punya itu adalah ketenaran dan kehormatan duniawi. Manusia berpikir kalau dia punya kekayaan, dia akan dihormati. Ada begitu banyak orang yang ingin kaya supaya dia dapat pengakuan manusia. Dia dihormati, mungkin hidupnya dari kecil sudah banyak dihina, sudah banyak diremehkan, sudah banyak dilecehkan. Akhirnya orang tua berpesan, kamu harus sukses. Kamu harus buktikan kepada dunia bahwa kamu itu sukses. Tidak masalah untuk kita jadi sukses, tapi masalah di sini, kalau kita punya keinginan untuk sukses itu adalah supaya saya dapat diakui oleh dunia. Akhirnya saya dihormati. Orang tidak akan lagi pandang enteng bagi kita. Itu udah salah. Dan itu ternyata menjadi berhala bagi sebagian orang. Ya. Dan hati yang seperti ini yang Tuhan mau ambil. Selanjutnya apa lagi? Ketenaran. Orang berbondong-bondong untuk menjadi supaya dia dikenal. Ketenaran itu di sana bisa ada posisi, ya. Ketenaran dan penghormatan duniawi itu bisa posisi, orang berjuang untuk dapatkan posisi baik supaya kau harus naik lebih, ya. Ada lagi saudara yang lebih ringan, banyak orang yang haus akan pujian. Kalau dia bikin sesuatu kok orang nggak puji, rasanya ada yang kurang dalam dia. Tapi kalau dia bikin sesuatu terus, wah hebat saudara, luar biasa, kalau tidak ada saudara ini nggak bisa jalan ini KKR. Ada banyak orang yang haus begitu, hanya Tuhan yang tahu. Mari kita izinkan saja Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Banyak. Selanjutnya ada lagi, saudara, pengakuan-pengakuan manusia. Dan selanjutnya, kehidupan yang mementingkan diri sendiri dan kebebasan dari tanggung jawab adalah jenis berhala lainnya. Ya, oke, saya tidak haus pujian, saya tidak cinta uang, saya tidak punya hasrat kekayaan yang memisahkan saya dari Tuhan. Tapi bisa saja engkau memiliki satu kehidupan yang penuh kepentingan diri. Oh, orang mau kerja bakti ya, mau kasih bersih ini. Ah, biar jodoh orang. Itu ternyata berhala. Itu di hadapan Tuhan. Bayangkan ya, kita punya Tuhan itu detail sekali. Sampai kepada kondisi di mana kita mau bebas dari tanggung jawab pun, itu adalah sebuah perbudakan di hadapan Tuhan. Perbudakan dari dosa. Kenapa? Karena Tuhan itu dalam hal-hal kecil pun, dia penuh dengan tanggung jawab. Makanya dia bilang, siapa yang setia dalam perkara kecil, baru dia akan percayakan perkara yang besar. Dan kalau kita suka meremehkan dan tidak bertanggung jawab untuk perkara-perkara kecil, itu adalah sebuah perbudakan dosa di hadapan Tuhan. Dan kondisi hati kita ini, itu yang Tuhan mau ambil. Karena kalau dia tidak ambil semua, kita hanya akan sebagian-sebagian saja, maka perubahan secara utuh, pemulihan yang sempurna di dalam tabiat kita, karakter Allah itu yang mau diberikan kepada kita secara keseluruhan, itu tidak bisa terjadi. Itu sebabnya kita perlu untuk serahkan kita punya hati. Tetapi tidak boleh dipaksa, ya. Ingat, kasih tidak memaksa, itu adalah sebuah kesadaran dan kerelaan yang benar-benar muncul dari kita punya hati. Dan kita sudah percaya, kita sudah belajar, mau kemauan kita untuk berubah, itu semua Tuhan yang kerjakan. Kalaupun dia minta kita punya hati yang jahat untuk diserahkan, dia tidak suruh kita berjuang sendiri. Kita sudah fix ya baca, dia mau bekerja di dalam kita. Di lewat kuasa Roh Kudus kita akan terus diinsafkan, kita akan terus ditunjuk, hatimu itu harus diserahkan. Semua kejahatan dan dosa ini Tuhan mau ambil. Makanya kita lihat di halaman yang 79, ini komentar Ellen G. White yang hamba Tuhan ini yang saya pun terkagum ya waktu baca. Ketika kita berserah sepenuhnya, apa yang kita serahkan? Sebuah hati yang dicemari oleh dosa, agar dapat dimurnikan oleh Yesus, dibasuh dengan darahnya sendiri, dan diselamatkan dengan kasih-Nya yang tiada tara. Namun manusia masih merasa sulit untuk menyerahkan segalanya. Saya malu mendengarnya dan malu menulisnya. Hamba Tuhan memberikan kata malu untuk tulis, dia malu mendengar kondisi manusia seperti ini. Itu apa? Kita pikir ketika Tuhan mau ambil kita punya hati ini, Tuhan sedang mau ambil kita punya kebahagiaan.
Kita pikir ketika Tuhan minta untuk Dia mengatur seluruh kehidupan kita itu akan membuat kita punya rejeki-rejeki itu hilang. Ternyata saudara, Allah tidak pernah meminta sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Sesuatu yang berguna itu Tuhan tidak akan pernah ambil. Jadi dengan kata lain, yang Tuhan mau ambil dari kita itu apa? Sampah. Rasul Paulus menulis lebih lebih dalam lagi mengenai dosa. Itu adalah kotoran. Dan ketika kita tidak bisa melihat dosa itu adalah sampah, kotoran yang Tuhan mau ambil, nggak akan pernah kita kasih kita punya hati sama Tuhan. Kita pikir Tuhan sedang mau mengambil kita punya sesuatu yang berguna. Dalam apapun yang dia lakukan, dia selalu mengutamakan kesejahteraan anaknya. Seandainya saja mereka yang belum memilih Kristus menyadari bahwa dia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik untuk mereka daripada yang mereka cari sendiri. Ketika manusia bertindak bertentangan dengan kehendak Allah, mereka sedang melukai dan berlaku tidak adil kepada jiwanya sendiri. Jalan pelanggaran adalah jalan kepada kesengsaraan dan kehancuran. Saya tidak tahu pengalaman hidup saudara. Pernahkah saudara mengalami kegagalan dan kehancuran akibat membuat perbuatan dosa? Dan Tuhan tidak mau kita itu mengalami kehancuran dalam hidup. Dan jalan pelanggaran itu yang membawa manusia kepada kegagalan dan kehancuran, dia mau pindahkan kita kepada jalan apa? Jalan yang benar, jalan yang menurut, di mana itu membawa manusia kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Karena Allah di dalam kasih-Nya yang begitu besar, dia tahu persis yang terbaik untuk kebahagiaan manusia itu apa. Dia tahu persis bahwa apa yang dianggap oleh manusia membuat dia bahagia itu pada akhirnya akan menghancurkan dia. Dan ketika ini kita menyadari betul bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, bahwa Bapa kita sangat mengasihi kita, maka itu akan memberikan kita satu kerelaan hati untuk Tuhan, ambillah hatiku. Saya ingat keluarga Sumual Mamahit membuat satu lagu. Dia tahu persis kutipannya pasti di mana, Bapak Stephen dan Ibu Cindy. Di sana kata-katanya adalah, ambillah hatiku Tuhan, karena aku tidak dapat. Bagaimana ya, Ibu Cindy mungkin kasih tepat dia punya kata-kata. Intinya, ketika kita menyadari bahwa hati kita itu Tuhan mau ambil, dan hati kita itu adalah sebuah kejahatan sebenarnya yang Tuhan mau ambil, bukan sesuatu yang membuat kita bahagia, maka kita akan dengan rela untuk serahkan. Sehingga kata-kata ini akan keluar, ambillah hatiku Tuhan. Karena kita pun untuk serahkan susah, jadi berdoa untuk ambil Tuhan, saya punya hati. Saya mau baca dia punya kutipan yang ada di halaman 77. Mulai dari 76. Hati mereka tidak tergerak oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus, tetapi mereka berusaha untuk melakukan tugas-tugas kekristenan seperti yang dituntut Allah. Oh, ada dari awal dulu. Ada orang-orang yang mengaku melayani Tuhan sambil mengandalkan usaha mereka sendiri untuk menuruti hukum-Nya, untuk membentuk karakter yang benar dan mendapatkan keselamatan. Hati mereka tidak tergerak oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus, tetapi mereka berusaha untuk melakukan tugas-tugas kekristenan seperti yang dituntut Allah dari mereka, agar dapat memperoleh surga. Ada banyak orang yang berjuang menurut hukum supaya dia boleh dapat surga, dan itu adalah sebuah kepentingan diri sebenarnya. Agama seperti itu tidak ada artinya. Ketika Kristus diam di dalam hati, jiwa akan dipenuhi dengan kasih-Nya, dengan sukacita dalam hubungan dengannya, sehingga hati akan melekat kepadanya. Ketika kita merenungkan Dia, diri sendiri akan terlupakan. Kasih kepada Kristus akan menjadi sumber semua tindakan. Mereka yang telah merasakan kasih Allah tidak menanyakan persyaratan minimal yang diminta Tuhan. Mereka tidak meminta standar yang rendah, tetapi mereka ingin menurut dengan sempurna kepada kehendak penebus mereka. Dengan keinginan tulus mereka memberikan semua dan menunjukkan kemauan yang sebanding dengan nilai dari sesuatu yang mereka cari. Kekristenan tanpa kasih yang mendalam ini hanyalah kekristenan di mulut saja, formalitas yang kering dan sangat membosankan. Jadi kekristenan seperti apa yang kering yang membosankan adalah tanpa Kristus di dalam hati. Saya sudah singgung kapan ya, kemarin atau kemarin lusa, saya kasih tahu bahwa
orang muda yang kaya. Dia bisa menjadi penurut hukum yang sempurna. Makanya waktu Tuhan kasih tahu bagaimana supaya selamat, Tuhan bilang turut itu hukum. Dia bilang saya dari kecil sudah turut itu hukum. Tetapi Tuhan buktikan dan kasih pelajaran bahwa dia menurut tanpa Kristus. Dan paragraf ini kasih tahu bahwa banyak orang Kristen sekarang yang berusaha menurut hukum. Dia cari tahu semua tuntutan Tuhan itu apa. Dan dia berjuang sendiri dengan tujuan akhirnya dia masuk surga. Tapi sebenarnya di dalam hatinya itu tidak ada Kristus. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi bagaimana supaya Kristus ada di dalam hati? Serahkan kita punya hati sama dia. Menyerahkan hati kepada Tuhan adalah mengundang dia untuk tinggal, bukan hanya tinggal dan berdiam, tetapi berkuasa di dalam hidup kita dan melakukan semua kehendaknya. Dan saudara tahu ini adalah pekabaran kepada Laodikia. Apa itu pekabaran kepada Laodikia? Saudara tahu, saya mau tanya di sini dan tolong kita aktif untuk menjawab. Apa itu dosa Laodikia? Mungkin ketua jemaat dulu boleh jawab. Dosa Laodikia yang kita paham selama ini apa? Bapak Agus? Ketua Jemaat Bapak Agus sama Bapak Tumundo ya? Maaf kalau saya salah ya. Apa dosa Laodikia? Yang kita tahu saja, saya tidak meminta untuk lebih. Yang kita tahu selama ini dosa Laodikia itu apa? Merasa diri benar. Nah, ya, betul. Ada lagi? Merasa diri benar. Apalagi dosa Laodikia? Oke. Kalau kurang Ya. kesetiaan dalam peribadatan. Oke. Pada umumnya, semua kita mengetahui bahwa dosa Laodikia itu adalah merasa diri benar, apalagi merasa cukup, tidak membutuhkan apa-apa. Sebenarnya saudara itu semua adalah akibat. Ada dosa yang menyebabkan semua itu dan itu jelas sebenarnya di dalam Wahyu 3. Jadi Laodikia itu menjadi buta tetapi merasa melihat. Laodikia itu telanjang tapi merasa berpakaian. Laodikia itu merasa kaya tapi sebenarnya miskin. Itu semua hanyalah akibat. Akibatnya dari apa? Ada penyebabnya. Penyebabnya itu ada di ayat 20. Kalau ini kita tidak pahami, kita hanya akan bahas-bahas saja. Oh, Laodikia, ya Laodikia butuh pakaian putih. Tapi bagaimana mendapatkannya? Oh, Laodikia harus membutuhkan minyak melumas mata. Bagaimana caranya? Ada di ayat 20. Ini adalah penyebab sampai Laodikia memiliki kondisi yang begitu mengerikan tapi nggak sadar-sadar. Apa itu? Ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi apa dosa Laodikia yang sebenarnya? Yesus masih ada di luar. Kristus masih ada di luar dari hati kita dan dia terus mengetuk. Kristus rindu masuk tinggal berkuasa untuk membuat kita tidak buta lagi. Kristus rindu untuk memberikan kebenarannya yang adalah jubah putih di dalam kita. Dan Kristus di sini adalah Roh Kudus ya. Karena kalau berbicara Kristus itu adalah keilahian. Kalau Yesus itulah Yesus yang jadi manusia. Tapi Kristus itu adalah keilahian di mana diwakilkan dengan Roh Allah ya. Roh Allah yang masuk, Kristus yang tinggal di dalam hati kita itu ingin tinggal dan berkuasa untuk membuat semuanya jelas kondisi kita yang sebenarnya. Selama Yesus tidak kita izinkan masuk, dia mengetuk dan kita tidak izinkan masuk, selama itu juga kita akan terus buta. Buta terhadap apa? Buta terhadap kejahatan kita. Selama itu juga kita akan telanjang, tapi kita pikir kita itu berpakaian. Selama Kristus di luar, kita juga akan berpikir bahwa saya itu kaya tidak cukup lagi. Dan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Itu sebabnya pekabaran ini adalah pekabaran untuk kita, Laodikia. Yaitu Kristus ingin tinggal.
Dan ketika Kristus tidak ada di dalam hati orang Kristen, di mana kasihnya itu menguasai kita, kehidupan kekristenan kita dibilang di sini adalah tidak berguna. Itu adalah sebuah kekristenan yang formalitas. Itu adalah membuat kita beragama tetapi tidak ada gunanya karena kita jadi bosan. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya bosan kalau beragama. Seandainya surga itu tidak ada, saya juga tidak mau beragama. Ada banyak begitu. Dan orang masih coba untuk bertahan punya agama itu karena dia ingin menikmati itu kenikmatan surga. Itu sebabnya Tuhan rindu pagi ini untuk kita boleh melihat bahwa Tuhan ingin mengerjakan keselamatan itu dalam kita. Kebenaran itu dia rindu untuk kerjakan sempurna di dalam kita untuk mengembalikan kita kepada standar ilahi. Dan itu membutuhkan kerjasama kita. Di mana di dalam kerjasama ini pun dia tidak biarkan kita dengan kekuatan kita untuk memilih Tuhan. Di halaman berapa dikatakan Tuhan sudah memberikan kita kuasa memilih. Dan ini seringkali kabur digambarkan. Seolah-olah ketika kita diberikan kuasa memilih, itu Tuhan kasih pilihan untuk memilih salah dan benar. Ingat saudara, kuasa memilih itu Tuhan berikan sebelum ada dosa di Eden. Itu Tuhan berikan sehingga mereka bisa tetap memilih Tuhan. Jadi kalau kita sekarang kan ada banyak kali kita dengar adalah ketika kita diberikan kuasa memilih, kita harus pakai itu, entah memilih salah, entah yang benar. Tuhan tidak pernah kasih pilihan yang salah sama manusia. Semua yang Tuhan kasih itu adalah pilihan yang benar. Ya, semua itu pilihan yang benar. Satu-satunya yang bisa manusia buat yang bukan dari Tuhan, yang bukan anugerah dari Tuhan itu adalah menolak. Menolak untuk memilih Tuhan. Tapi kalaupun kita memilih Tuhan, ayat katakan itu semua adalah anugerah dari atas. Semua yang baik itu dianugerahkan dari atas. Kita sudah bahas dari pasal 1, pasal 2, 3, 4. Bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kemauan kita. Ada di Golden Moment, saya ingat persis itu dikasih sama Bapak Brevi Hurangian. Di sana dikatakan, ketika kita mulai ada kemauan untuk berubah, ada kemauan untuk dekat dengan Tuhan, itu adalah bukti kerja kuasa Roh Kudus. Jadi jelas ya, ketika kita dibilang harus memilih, ya kita diberikan kuasa memilih, silakan. Kalau tidak memilih, kalau kamu tetap pilih setan, ya sudah. Seolah-olah Tuhan kasih pilihan itu dan kerjakan sendiri. Tidak. Ketika Tuhan bilang, Tuhan mau kita memilih Tuhan, dia juga berikan kita kuasa untuk memilih. Itu ada ya di halaman 80 kalau tidak salah. Oh ya, bukan. Oh, oke, ada di 82. Silakan baca sendiri ya. Oh, saya mau baca saja. Tuhan telah memberikan kepada manusia kuasa untuk memilih, untuk mereka gunakan. Engkau tidak dapat mengubah hatimu, engkau tidak dapat mengasihi Tuhan dengan kekuatan dirimu sendiri. Namun engkau dapat memilih untuk melayani Dia. Engkau dapat menyerahkan kehendakmu kepadanya. Maka Dia akan bekerja dalam hatimu untuk mau dan mampu melakukan hal yang menyenangkan hatinya. Jadi lihat, Tuhan telah memberikan kuasa untuk memilih. Di mana di dalam kuasa memilih ini kita dapat menyerahkan kita punya kemauan sama Tuhan, kehendak kita kepada Tuhan, dan Dia akan bekerja di dalam kita untuk membuat kita mau dan mampu. Ya, jadi sangat jelas mau dan mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kapan penyerahan diri itu kita buat? Kapan? Saya serahkan hari ini saja untuk 1 minggu ke depan ya Tuhan. Tidak. Ternyata penyerahan diri itu adalah penyerahan diri yang terus-menerus kepada Allah. Setiap hari, setiap saat. Saya selalu ingat ketika saya sudah mulai terpancing untuk seperti ada sesuatu yang saya sudah kesal sama orang. Saya langsung berdoa karena saya menyadari betul saya tidak bisa. Kalau saya tidak langsung berdoa, itu saudara akan keluar semua emosi dan dalam bentuk yang jahat. Jadi saya coba untuk Tuhan, tolong saya tidak mampu ini untuk tidak marah sama dia. Saya kesal ini begini. Dan itu saya rasakan, saya dapatkan kekuatan di situ. Ketika saya sudah kesal sama orang, belum keluar dalam kata-kata, baru di hati kesal, saya diingatkan untuk berdoa. Dan saya minta. Dan itu yang saya rasakan, kuasa untuk menyerahkan diri kita itu kepada Tuhan yang terus-menerus ternyata itu dilatih. Ini ayatnya, kutipannya.
Melalui latihan kemauan yang benar, engkau dapat membuat perubahan yang menyeluruh di dalam hidupmu. Dengan menyerahkan kemauanmu kepada Kristus, engkau sedang menggabungkan kuasamu dengan kuasa di atas segala kuasa. Jadi, contoh ketika kita diberikan pilihan, contoh musik, ini musik dangdut atau disco atau musik rap atau apa, ini musik rohani. Ketika kita dikasih tahu pasti saat itu oleh Roh Kudus untuk pilihlah musik yang seperti ini. Dan kita terima pilihan Tuhan, pengaruh Roh Kudus untuk pilih musik ini yang benar. Besoknya, ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang sama, akan lebih ringan, akan lebih mudah untuk kita menurut lagi. Berikutnya, lebih mudah lagi dan akhirnya itu menyatu. Ketika kita dihadapkan dengan makanan, oke, ini makanan yang sehat, ini makanan yang tidak sehat. Dan kita pilih makanan yang sehat. Berikutnya pilihan kita semakin dikuatkan. Begitulah cara Tuhan melatih kita punya kemauan. Ya, karena tidak ada yang susah sama Tuhan, selalu saya katakan, tetapi yang menjadi sulit itu adalah kita. Karena kita ini tidak bisa sekaligus untuk merubah semuanya. Jadi Tuhan bikin itu proses satu-satu. Yang pada akhirnya perubahan secara menyeluruh itu terjadi. Itu sebabnya proses penyucian itu selalu dikatakan berlangsung setiap hari. Oke, jadi inilah yang bisa saya bagikan pagi ini. Penyerahan diri itu adalah penyerahan hati kepada Tuhan. Hati yang diberikan itu sebenarnya adalah hati yang jahat, hati yang penuh dengan dosa, yang Tuhan mau ambil. Dan ketika itu diserahkan, Tuhan mau lepaskan kita dari seluruh dosa. Dia mau ubahkan kita sepenuhnya. Tetapi apa yang sulit? Diri kita sendiri adalah musuh. Peperangan itu terjadi. Kita bergumul antara kehendak Tuhan dan kehendak kita. Ya, pergumulan itu terjadi. Tuhan sudah kasih tahu dosa-dosa yang mengikat kita. Tapi dikasih tahu semua itu bukan berarti kita harus terus ada di dalam situ. Tuhan menawarkan jalan keluarnya. Tidak apa-apa, engkau lemah memang. Kita memiliki kondisi yang sudah dilemahkan oleh dosa. Kita sedang ditawan. Tapi janji Tuhan, kalau kita mau saja, Tuhan tolong aku. Akan ada jeritan dari hati yang berdosa, aku manusia celaka. Maka Tuhan akan memberikan kita kelepasan. Oke? Ada yang mungkin mau ditambahkan sama Bapak Pendeta Sule atau ada yang Bapak Pendeta Malonda? Oh, oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Engkau rindu untuk kami dapat menyerahkan hati kami. Tapi kami tahu Tuhan, kami sangat mencintai hati kami yang jahat ini. Karena kami melihat di dalamnya masih ada kebaikan, masih ada hal-hal yang berguna dalam hidup kami yang menguntungkan kami. Kami tidak mengetahui dengan jelas dan kami lupa bahwa kami memiliki Allah yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kami dan untuk kebahagiaan kami. Ketika Engkau mengambil hati kami, Engkau rindu agar kami boleh hidup menurut, hidup jauh dari pelanggaran, di mana pelanggaran mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami dapat mendengarkan ketukan-Mu. Kami dapat membuka hati kami dan mengizinkan Engkau masuk, tinggal dan berkuasa di dalam hati kami. Sehingga seluruh kebenaran-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami lemah tetapi Engkau kuat. Kami miskin, Engkau kaya. Dan Engkau mau tukar semuanya itu menjadi milik kami. Terima kasih banyak berkati kami semua yang mendengarkan pagi ini. Tuntun kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Yuli dan kepada kita semua. Baik, kita akan foto bersama. Mari kita buka kamera dulu. Kita akan menunggu aba-aba dari fotografer. Oke, udah siap semua? 1, 2. Sekali lagi ada yang bunyi baru masuk, ini dari notifikasi saya. Siap, 1 kali lagi. 1, 2. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, kita akan jangan Kasih. lupa untuk kita ambil waktu 1-2 menit untuk menuliskan refleksi atau golden moment supaya yang mungkin tidak hadir bisa mengikuti dan kita juga bisa diingatkan. Sampai ketemu besok di bab 6, iman dan penerimaan. Selamat pagi semuanya.
Selamat Yang pagi. di Amerika nggak ada ya? Oh, sahabat. Oke, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Sehat-sehat selalu. Amin. Bye. Tiga, 3, 2, dua, satu. 1.